ya not truly, tapi kita harus consider itu gitu dalam audit kita. Jadi kerjaan kita makin banyak, hal-hal yang kita mesti lakukan lebih banyak, jadi lebih banyak masalah gitu. Tapi dalam satu hal yang kita bisa belajar gitu loh, dalam segala yang kita hadapi, dalam segala yang kita nggak bisa pikirin, kita ini nggak, dengan human mind ini nggak bisa pikirin gitu. Tapi satu hal kita bisa ingat, kasih Allah itu dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita, itu menjadi dasar kita. Saudara nggak perlu khawatir akan kehidupan saudara, nggak perlu khawatir what's gonna happen to you. Because there's one person that loves you in the whole world. Ada satu orang yang mengasihi saudara. Dan orang itu nggak akan ninggalin saudara. Suami saudara, istri saudara, pacar saudara, teman saudara bisa meninggalkan saudara. But one person is not gonna leave you. And that's God. Dan saudara bisa berpegang itu, pegang itu. Itu janji Tuhan. Tadi dikatakan, be unto me according to your promises. Tadi dikatakan dalam nyanyian yang kita nyanyikan, His promise is He's not gonna leave us. Karena tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Itu yang kita bisa belajar tentang mengenal akan Yesus Kristus gitu. Mengenal Tuhan secara keseluruhan, kita mengenal akan kasih-Nya. Karena Allah adalah kasih gitu. Kita tahun ini belajar tentang kasih gitu. Enggak only kita belajar tentang mengasihi sesama kita gitu, tapi pada pagi hari ini we want to learn to understand Tuhan itu kasihnya ke kita itu seberapa sih. Enggak cuma mendahului aja, enggak cuma untuk kita aja, tapi untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita, untuk selama-lamanya itu Tuhan akan mengasihi. Dan juga Tuhan memberikan kasih yang kokoh gitu, yang tidak akan berubah seumur hidupnya gitu. Yang kedua, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Filipi 3, kembali ke Filipi 3, ayat ke-7. Menganggap semua hal lain loss, yang kedua. Oke. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena Kristus. Jadi Rasul Paulus menganggap dulu dia ada keuntungan gitu. Dalam kehidupan dia punya keuntungan gitu. Sekarang malah dianggap rugi sama dia. Nah, keuntungannya itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Apakah yang dahulu merupakan keuntungan? Kita bisa buka ayat 5 dan 6. Mengatakan disunat pada hari ke-8. Atau misalnya dengan term sekarang, bayi dikasihkan ke gereja. Gitu. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian, itu salah satu rule yang Tuhan kasih adalah setiap anak yang lahir pada hari ke-8 harus disunat. Itu ada di Kejadian 17 ayat 12. Kalau saudara mau lihat, gitu, ada di situ. Tapi itu menunjukkan bahwa rule-nya itu begitu. Gitu. Jadi dia mengatakan dia orang yang disunat pada hari ke-8. Kalau di gereja kita seperti dedikasi anak gitu lah. Something like that gitu. Itu dianggap seperti keuntungan dalam kehidupan dia. Dari bangsa Israel, orang Ibrani asli atau dibesarkan di gereja dan kenal orang-orang Kristen gitu. Kita punya koneksi yang bagus gitu. Koneksi kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang Kristen gitu. Ini yang dianggap Rasul Paulus menjadi keuntungan. Dikatakan juga tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu orang-orang yang mimpin. Gitu. Ya kan, mereka yang set the standard, mereka yang set the law, mereka yang melakukan law, mereka yang menunjukkan kepada orang-orang, mereka yang menghukum orang kalau nggak melakukan. They are the leaders of the church. Jadi kalau zaman sekarang, pemimpin dalam gereja. Jadi sudah, Rasul Paulus ini orang yang kenal orang Kristen, dibesarkan di gereja. Kalau di zaman sekarang dibayangkan seperti itu, didedikasikan di gereja. Pokoknya everything he does it right lah. Pemimpin dalam gereja, terus aku tidak bercacat dikatakan, atau benar-benar menjaga kekudusan dan menjaga kehidupannya. Jadi benar-benar Rasul Paulus ini orang yang benar-benar seperti saudara dan saya. Ya kan? Orang-orang yang datang ke gereja, kita pray together, we do things together, kita do things right, menjaga kekudusan kita. Ini semua dianggap keuntungan sama dia. Ya kan? Make sense ya, dianggap keuntungan gitu. Dulunya dianggap keuntungan gitu. Tapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, rugi di sini saya mau fokus on the word rugi. Loss, itu bahasa Inggrisnya now I consider it to be loss because of Christ. Malahan suatu kuanggap rugi, loss. Jadi kata-katanya loss, sesuatu yang jelek gitu, sesuatu yang perlu dibuang. Diambil dari bahasa Greek, yaitu semia, yang artinya barang yang dirusak atau perlu dibuang. Zaman dahulu kala, kalau misalnya ada kapal gitu ya, saudara tahu ya kalau misalnya ada kapal gitu,
berusaha menyeberang gitu lautan, terus lautannya itu stormnya besar sekali gitu. Udah gitu thunder segala, hurricane besar gitu, badai menerpa kapal ini. Supaya kapalnya nggak karam, mereka perlu buang barang-barang yang nggak butuh. Ya, perlu dibuang barang-barang yang nggak butuh. Nah, barang-barang yang nggak butuh, barang-barang rusak, barang-barang yang perlu dibuang ini, yaitu ini, this word, semia. Jadi barang-barang yang perlu dibuang gitu, supaya bisa survive kapalnya. Nah itu semia ini, bahasa Greeknya semia ini dipakai untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, sampah di sini diambil dari bahasa Greek, artinya skubalon, artinya kotoran. Dung, ya tahu ya, dung, nggak usah di-explain any further. I think you know it's kotoran hewan-hewan gitu. Busuk, something yang rotten, ya. Something yang bau gitu, decaying, sudah hancur gitu, berjamur segala kayak gitu, dan perlu untuk dibuang, need to be thrown away gitu, hal-hal yang perlu dibuang. Jadi jelas sekali Rasul Paulus mengatakan, this is how I can follow Christ. It's because yang pertama tadi dia mengenal Kristus secara keseluruhan, yang kedua yaitu dia mengatakan menganggap semua hal lain ini sesuatu yang lost, sesuatu yang perlu dibuang, sesuatu yang sampah, sesuatu yang kotoran. Dan dalam kehidupan kita pun kita harus memikirkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi hal-hal lain apa dalam kehidupan kita yang membuat kita nggak jadi benar-benar mau mengenalkan Kristus. Gitu. Jadi gara-gara pengenalan Kristus, Rasul Paulus menganggap semua ini suatu distraction, suatu yang mengganggu, suatu yang perlu dibuang. Gitu. Nah, kita perlu mengikuti jejak daripada Rasul Paulus gitu dalam kehidupan sini. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, tadi dikatakan dari mengerti bahwa kita semua berada dalam pertandingan iman. Kita semua ini berada dalam pertandingan, saudara. Gitu. 1 Korintus, kita buka aja, 1 Korintus ayat ke-9, pasal 9 ayat 24. Mengatakan, kita buka sama-sama 1 Korintus 9. Yang udah ketemu katakan amin. Oke. Sudah dapat semua? 1 Korintus ayat 9, pasal 9 ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi dalam pertandingan tadi yang kita katakan tadi, yang dikatakan dalam Filipi itu, ini yang kulakukan, ayat 13, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekali Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti pertandingan gitu. Jadi berlari-lari menuju ke tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi itu dalam kehidupan kita. Jadi dari sini kita harus mengerti bahwa kita ini semua berada dalam suatu pertandingan. Nah, jadi mengerti bahwa kita semua berada dalam pertandingan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Nah, kita bayangkan sama-sama. Saudara dalam kehidupan saudara, bisa bayangin nggak bahwa kita itu semua itu lagi bertanding. Kita semua itu lagi lari. Whether you want to be running or not, you're running. Jadi walaupun saudara mungkin nggak sadar, saudara nggak tahu, atau saudara nggak ngerti, saudara ini sekarang lagi lari. Tanpa sadar kita ini lagi lari.